Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Selamat pagi, salam sehat, di mana kita pada hari ini merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul alias Nathanael. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Maha Mulia, penyelamat manusia, teguhkanlah iman di dalam diri kami. Dengan iman itu Rasul Bartolomeus sudah terpaut pada Kristus dengan hati tulus ikhlas. Semoga berkat doanya gerejamu menjadi tanda dan saluran keselamatan untuk segala bangsa. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Sekali peristiwa Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Alkitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nathanael adalah teman Filipus yang berasal dari Kana. Mungkin kita ingat Kana adalah tempat di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Pertemanan melahirkan juga persahabatan, kemudian juga jadi murid Yesus. Filipus mengajak Nathanael bertemu dengan Yesus dan pandangan pertama Nathanael mencela tentang Nazaret. Tapi lalu Filipus katakan, "Ayo kita bertemu dengan Dia." Terkejutlah Nathanael ketika Yesus berkata, "Sebelum engkau berbicara, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara." Dan sejak saat itu Nathanael alias Bartolomeus pergi meninggalkan tuannya, kerabatnya, dan menjadi murid Yesus. Inilah panggilan unik Yesus. Secara tiba-tiba orang langsung kesengsem dan pergi meninggalkan semuanya. Menurut cerita tradisi, Bartolomeus pergi ke belahan bumi yang lain. Ada ke Yunani, ke Armenia, dan juga dia menjadi martir di sana. Pengalaman Bartolomeus berkaitan dengan Yesus ada pada pandang pertama. Tadi ditemukan dengan Filipus. Dan saat itu mereka terus berjalan.
mempelajari apa-apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka terkesima, terpesona. Karena apa yang dikatakan Yesus benar. Hal-hal yang lebih besar akan kau lihat. Apa yang dilihat oleh Bartolomeus? Orang buta bisa melihat, orang pincang bisa berjalan, orang epilepsi bisa sembuh, orang gila bisa sembuh kembali. Bahkan juga mereka melihat bagaimana Yesus mempergandakan roti. Tapi yang paling besar dalam hidup mereka ketika mereka lari adalah Yesus disalibkan dan kemudian bangkit dan datang mengunjungi mereka satu persatu. Dan ini tidak pernah akan dialami lagi dan tidak pernah terjadi lagi. Karena itu Bartolomeus tetap setia kepada Yesus. Apa yang didengar, apa yang dilihat amat berkesan dalam hidupnya. Dan itu merupakan contoh bagi kita agar kita selalu mencatat sejarah atau pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan hal-hal rohani yang ternyata memberikan kepada kita bekal-bekal untuk langkah-langkah dan kehidupan kita seperti yang dialami oleh Bartolomeus. Maka setelah kenaikan Yesus, Bartolomeus pergi menjadi misionaris ke India, di mana ia meninggalkan sebuah salinan Injil Matius. Namun juga dia pergi ke Ethiopia, Mesopotamia, Parsia, dan Lycaonia, dan berakhir di Armenia. Itu sekarang Turki bagian tenggara. Dan di Turki itulah dia kemudian mendapat hukuman mati. Apa yang ditanamkan oleh Bartolomeus, di mana ia melihat pertama kali kesan pertama dengan Yesus, disimpan dalam hati dan dilaksanakan sampai akhir hidupnya. Itulah panggilan, maka kita juga perlu merenda panggilan kita masing-masing, melihat hal-hal yang berbau rohani, yang memberi warna-warni hidup kita dan menjadikan kita terpesona kepada Yesus. Dan itu merupakan hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita, karena merupakan kekuatan ketika kita mengalami keputusasaan, kegelapan, kesepian. Semoga semangat Santo Bartolomeus tetap hidup dalam diri kita. Mau bekerja keras, mau menjadi misionaris, mau mengulurkan tangan membantu orang lain. Walaupun tidak sebesar Santo Petrus. Semoga kita diberkati. Selamat merayakan hari Santo Bartolomeus. Amin.